Selamat pagi anak-anak. Semua dalam keadaan yang sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi ASEAN. Kita mulai ya. Negara Asia Tenggara. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara terdiri dari Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Filipina, dan Brunei Darussalam. Negara-negara tersebut merupakan negara-negara tetangga Indonesia. Ke-10 negara tersebut juga tergabung dalam ASEAN, atau Organisasi Negara-Negara di Asia Tenggara. Tujuan didirikan ASEAN adalah untuk melakukan kerjasama di antara negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Lima negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN antara lain: 1. Adam Malik dari Indonesia. 2. Tun Abdul Razak dari Malaysia. 3. Tanat Koman dari Thailand. 4. S. Rajaratnam dari Singapura. 5. Narciso Ramos dari Filipina. Arti bendera dan logo ASEAN. Bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu, dan dinamis. Adapun lambang ASEAN berada di tengah bendera ASEAN. Warna bendera dan lambang memiliki arti. Ini adalah gambar dari bendera ASEAN beserta logo ASEAN yang terdapat di dalam benderanya. 1. Warna biru. Menunjukkan perdamaian dan stabilitas. Warna merah menunjukkan rasa semangat dan kedinamisan. Warna putih berarti kesucian. Warna kuning berarti kemakmuran. Lalu ada gambar ikatan rumpun padi. Harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan. Lalu lingkaran yang berarti kesatuan ASEAN. Selanjutnya kita akan membahas tentang identitas negara dan keadaan sosial negara ASEAN. Yang pertama, negara Indonesia. Nama negara Indonesia. Ibu kota Jakarta. Bentuk negara Republik. Kepala negara Presiden. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bahasa resmi bahasa Indonesia. Agama ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Mata uang rupiah. Keadaan alam. Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kenampakan alam daratan antara lain pegunungan, gunung, dataran tinggi, dan tanjung. Adapun kenampakan alam perairan meliputi laut, selat, sungai, danau, rawa, dan teluk. Nah, berikut Miss berikan contoh
dari keadaan alam negara Indonesia. Selanjutnya, kehidupan sosial dan budaya. Penduduk Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa. Di antaranya ada suku Jawa, suku Nias, suku Batak, suku Toraja, suku Dani, suku Asmat, dan lain-lain. Nah, ini merupakan contoh dari gambar-gambar suku yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi utama penduduk Indonesia adalah pertanian. Selain padi, pertanian penduduk juga menghasilkan jagung, singkong, kedelai, teh, dan karet. Kegiatan ekonomi lain adalah perikanan, peternakan, pertambangan, dan industri. Dua, negara Malaysia. Nama negara Malaysia, ibu kota Kuala Lumpur, bentuk negara kerajaan, kepala negara raja, lagu kebangsaan negaraku, bahasa resmi Melayu, agama Islam, Hindu, Kristen, dan Konghucu, mata uang ringgit. Keadaan alam. Malaysia terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Malaysia bagian barat dan Malaysia bagian timur. Malaysia bagian barat terletak di Semenanjung Malaka, sedangkan Malaysia bagian timur terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Kedua wilayah tersebut dipisahkan oleh Laut Cina Selatan. Kenampakan alam yang terdapat di Malaysia adalah daerah pegunungan, dataran rendah, dan sungai. Kegiatan ekonomi. Mata pencarian penduduk Malaysia di bidang pertambangan, pertanian, dan perindustrian. Hasil pertaniannya antara lain karet, kelapa sawit, kopra, padi, lada, dan teh. Di bidang pertambangan menghasilkan timah, biji besi, bauksit, dan minyak bumi. Nah, tadi di awal disebutkan bahwa negara anggota ASEAN itu ada 10. Tadi baru dijelaskan 2 negara. Nah, 8 negara lain ada Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar. Dari 8 negara tersebut akan kita jelaskan di materi selanjutnya. Terima kasih, selamat belajar, terus semangat belajar.